Antum saja ya ikhwan. Kalau misalkan antum sedang ribut sama orang, ternyata orang yang mau kita marahi itu datang dan ngucap salam, "Assalamualaikum ya akhi." Mau marah aja mau sungkan kita ini. Kenapa? Sudah kan ngucap salam. Waduh, ana tadinya mau marah sama ente ini, tapi gara-gara ente ngucap salam, hilang sudah marah ana. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat pada malam hari ini kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, dan kita berharap agar Allah melimpahkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, amin. Kemudian juga di tengah hujan yang turun ini, di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh kekasih kita semuanya, panutan kita semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperbanyak doa. Allahumma inna nas'aluka sayyiban nafi'a. Kita berharap agar Allah turunkan hujan ini sebagai bentuk rahmat Allah Ta'ala, hujan yang mendatangkan manfaat, hujan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan kita berharap doa-doa kita dikabulkan semuanya karena ini adalah saat yang mustajab, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini dan seterusnya insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab yang sangat istimewa yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau menulis sebuah kitab yang sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu atau mereka yang sangat intens untuk belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Bulughul Maram. Kitab ini sebetulnya adalah kitab bicara tentang pembahasan fikih. Namun di akhir kitab, kita tahu dalam pembahasan fikih, kitab pertama yang dibahas biasanya adalah bab Kitabut Thaharah, kitab Thaharah, bersuci. Terus nanti ada kitab yang berikutnya tentang fikih munakahat, tentang masalah muamalah dan seterusnya. Sampai di ujung kitabnya itu ada bab tentang Kitabul Jami' yang mengumpulkan semua tema-tema adab. Baik itu bicara tentang masalah zuhud, kemudian silaturahim, kemudian juga masalah akhlak, kemudian tentang perkara zikir, doa, semua hal itu dicakup dalam Kitabul Jami'. Kitab Al-Jami'. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ini diantara bentuk, salah satu diantara keistimewaan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama yang sangat terkenal dalam karya-karyanya. Di antara karya beliau yang sangat fenomenal yaitu Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Dan itu gak gampang. Di antara kitab hadis yang butuh pemahaman yang sangat dalam yaitu kitab Sahih Bukhari.
Sehingga hadis-hadis dalam kitab dan bab-babnya yang dituliskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah itu sungguh butuh orang yang faham betul tentang ilmu hadis dan rincian-rincian disiplin ilmu yang turunan-turunan daripada disiplin ilmu hadis. Harus paham betul. Dan salah satu yang bisa mengulik daripada kitab Sahih Bukhari itu dan menjadi karya yang sangat fenomenal yaitu apa? Fathul Bari. Sampai-sampai ketika Anda ingin belajar tentang memahami untuk kitab Sahih Bukhari, itu sampai ada istilah yang sangat masyhur yang dinisbahkan kepada kitab Fathul Bari yaitu apa? La hijrata ba'dal fath. Ini kan kalimat ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Tapi itu dinisbahkan oleh sebagian ulama yaitu pada kitab Fathul Bari. Karena apa? Anda nggak perlu pindah ke kitab lain untuk memahami Bukhari, melainkan cukup belajar kitab Fathul Bari. Karena saking komplit dan lengkapnya kitab tersebut. Rahimahullah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita pahami dan tentu di sini sangat dianjurkan kita ini benar-benar memiliki kitab Bulughul Maram, lebih khusus lagi atau khususnya pada pembahasan kita ini nanti yaitu potongan daripada Kitabul Jami' yaitu daripada kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang akan kita bahas nantinya seputar masalah itu. Nah, di dalam Kitabul Jami' ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau memulainya yaitu dari kitab atau lebih tepatnya adalah bab adab serta kesopanan. Jadi ada kitab, ada bab. Kitabul Jami' maka babnya ada banyak bab. Salah satu bab yang disampaikan di sini yaitu bab tentang masalah adab-adab kesopanan. Adab-adab kesopanan. Para ulama mencoba menjelaskan tentang definisi adab. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam yang punya kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan tentang definisi pembahasan tentang masalah adab, tentang akar katanya dan seterusnya. Namun yang menjadi titik berat di sini tentang urgensinya yang paling penting sebetulnya. Apa sih pentingnya adab? Kenapa kemudian kita perlu memiliki adab dulu? Sampai-sampai para ulama mengatakan belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena ini sangat penting jamaah sekalian rahimakumullah. Seseorang kemudian bisa menjadi baik ketika memang berdampak pada adab dan akhlaknya dalam kesehariannya. Dan ini terus terang saya sering sampaikan di banyak tempat, belajar adab itu enggak selesai sekali dua kali pertemuan, 1-2 kitab, enggak selesai. Belajar adab itu berapa? Berapa tahun kita belajar adab? Sampai wafat, sampai kita mati. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena iman itu naik dan turun. Hari ini kita semangat, hari ini kita kemudian punya motivasi kuat untuk belajar adab. Ternyata pada saat iman sedang turun kita lupa teori adab sabar misalnya. Sehingga kita marah, terpancing marah kita dan kita menyampaikan atau merealisasikan marah itu dalam bentuk perbuatan gitu. Sehingga butuh kita kontrol setiap saat. Karena itu belajar adab, pengulangan tema adab, pengulangan materi adab itu perlu diulang sampai kapan? Sampai kita wafat. Sampai kita wafat baru selesai belajar adab. Subhanallah, ini sangat penting. Sehingga para ulama sangat konsen untuk berbicara tentang adab. Bahkan para ulama sangat menukilkan mereka mendidik anak-anak mereka untuk belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Termasuk diantaranya adalah Imam Malik rahimahullah ketika masih kecil itu kalau mau ngaji kepada Rabi'atul Ra'i. Jadi Rabi'atul Ra'i namanya unik sekali kan. Kalau diterjemahkan itu logika musim semi gitu. Rabi'atul Ra'i. Karena saking cerdasnya orang ini, rahimahullah, ulama besar. Kata ibunya, Imam Malik waktu itu masih kecil, didandani dengan dandanan yang sopan, yang rapi. Lalu kemudian kata ibunya, belajarlah adabnya Rabi'atul Ra'i sebelum kamu belajar ilmunya, wahai Malik. Imam Malik bin Anas. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kita perlu merenungkan tentang perkara yang seperti ini. Jadi diajarkan adab itu penting. Dan orang kita ini termasuk orang yang berilmu atau tidak, ukurannya adalah adab kita sehari-harian kita kepada lingkungan sekitar kita. Karena itu kalau kita masih belum baik berarti kita masih belum merealisasikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Karena iman itu kaitannya dengan
adab. Loh kok gitu Ustaz? Saya kasih contoh, nanti ada hadisnya juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tidak dikatakan beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir, ya. Tidaklah seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali dia harus berbicara yang baik. Kalau enggak bisa dia sebaiknya dia diam. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dalam redaksi hadis yang lainnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati, memuliakan tetangganya. Nanti ada hadisnya juga yang juga pernah kita singgung dalam pembahasan sebelumnya. Subhanallah. Jadi ada korelasi keimanan, maka tidak bisa dipisahkan antara iman dengan adab. Dan banyak sekali buku-buku adab yang hendaknya kita harus miliki. Di antara buku yang cukup bagus yang bercerita tentang masalah adab-adab ini, yaitu adalah kitab, kalau hadis kitab Adabul Mufrad atau kitab hadis yang lainnya. Kalau kemudian tema-tema adab itu bisa buku yang cukup bagus itu yaitu tentang Al-Mawsu'atul Adab, jadi ensiklopedia adab yang diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah. Ada terjemahnya 2 jilid, kalau buku aslinya 1 jilid, tapi kalau terjemahnya ada 2 jilid. Itu buku itu cukup bagus tentang adab-adab tapi diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah. Huruf alif apa saja huruf yang adab yang awalnya itu alif. Ya, ukhuwah, adab ukhuwah, kemudian adab apa lagi? Itu lengkap. Dan kalau bisa ada pembahasan itu, mulai adab kepada siapapun, adab tentang bertetangga, adab jual beli, adab tentang bisnis, itu komplit dibahas di dalam kitab itu. Dan ada terjemahnya. Saya sangat menyarankan antum memiliki buku referensi itu karena itu aplikatif sekali dan itu langsung bisa kita praktekkan. Karena tujuan kita mengaji adab itu adalah karena memang Rasulullah adalah panutan kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Saya tidak akan merinci lebih detail lagi tentang perkara ini karena memang ini sudah sering disampaikan khususnya dalam pembahasan tazkiyah juga kita pernah singgung tentang perkara tersebut. Baik, kita masuk sekarang bab yang pertama dari hadis yang pertama dari kitab adab tentang kesopanan ini, yaitu apa? Hadis yang pertama an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu wa idza istan sahaka fansahhu wa idza atasha fahamidallahu fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat mulia Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat mulia ya. Sahabat Abu Hurairah ini saya hentikan dulu. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang sangat luar biasa. Beliau itu tinggalnya di sebagai salah satu di antara Ahlus Sufah. Mereka Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang tinggalnya di masjid yang semua kebutuhannya dijamin oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi kebutuhannya dijamin oleh sahabat yang lain. Dan salah satu yang menjadi Ahlus Sufah adalah sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu adalah ada 6. Yang pertama, bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Yang kedua, bila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Yang keempat, bila dia bersin, ucapkan dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacakan untuknya yarhamkumullah. Jadi tasmid ya. Kemudian bila dia sakit jenguklah, dan bila meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis menyampaikan tentang hak seorang muslim.
Berarti selama dia muslim, garis bawah ini, selama dia muslim maka dia berhak mendapatkan 6 ini minimal. Mendapatkan 6 ini minimal. Meskipun nanti ada hak-hak sesama muslim yang lainnya ya, akan dalam hadis yang lainnya, dan nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas. 6 ini bukan pembatasan. Berarti kalau lebih dari ini ada hak yang lain nggak perlu dipenuhi. Enggak. 6 ini yang memang dicantumkan oleh penulis kitab ini, diriwayatkan daripada sahabat mulia Abu Hurairah, ada 6. Tapi bukan cuma 6 hak seorang muslim itu. Termasuk salah satu hak seorang muslim itu dijaga kehormatannya dalam hadis lain. Sehingga hak seorang muslim batasan 6 ini bukan cuma 6 maksudnya. Tapi itu bukan cuma 6. Berarti cuma 6 ya. Yang lainnya enggak ada. Enggak. Mereka punya hak-hak yang lain dalam hadis yang lain, yang nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas satu persatu nanti insya Allah. Karena masing-masing ada di bab ini tercantumkan. Termasuk juga salah satunya menghormati tetangga. Tetangga kita punya hak untuk kita hormati. Itu termasuk salah satu haknya dia. Nah ini harus kita pahami. Sehingga jangan sampai nanti kita batasi berarti cuma 6 Ustaz. Enggak. Ini yang ada di hadis ini 6. Sebagaimana sering kita lihat amal itu terputus kecuali cuma 3. Tapi sebenarnya tidak 3. Ada lagi yang lain-lainnya yang mungkin dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang harus kita pahami. Baik, kita masuk hadisnya sekarang. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim dengan muslim lainnya ada 6. Ingat jamaah rahimakumullah, selama dia muslim maka dia wajib memenuhi haknya ini. Nanti ada batasan-batasannya tentunya. Ini jamaah rahimakumullah. Apa itu yang pertama? Yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu hendaknya apa? Nah, mengucapkan salam. Ini hanya sama muslim. Nah, ajibnya sekarang itu ada orang ngajari kalau ketemu gak usah salam. Kenapa? Karena dia beda sama kita. Loh, gak gitu. Muslim gak dia? Karena dia berargumentasi dengan banyak hal. Loh, tapi kan dia gini. Pertanyaannya, muslim gak dia? Ya muslim sih. Anda berhak untuk mengucap salam. Anda punya kewajiban untuk mengucap salam. Karena itu haknya dia untuk Anda ketika bertemu mengucap salam. Sehingga untuk kemudian membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa mengucap salam itu hanya yang kebetulan satu pengajian saja sama dia atau satu kelompok saja sama dia, ini terbantahkan oleh hadis ini. Karena selama dia masih muslim, terlepas dia punya kekurangan, terlepas dia melakukan kesalahan, terlepas dia punya dosa kepada Allah Ta'ala, selama dia masih mendapatkan label sebagai seorang muslim, maka dia berhak untuk kita ucapkan salam kepadanya. Paham sekarang ya? Karena ada yang sampai mengatakan begitu, gak usah ucap salam. Kenapa? Itu beda dengan kita. Enggak, salam. Selama dia muslim. Muslim gak dia? Ya muslim sih, salam. Karena dia adalah seorang muslim. Ini jamaah rahimakumullah. Dan Allah tekankan tentang perintah mengucapkan salam ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin. Ini salah satu di antara ayat yang bercerita tentang meminta izin ketika masuk ke rumah dan memberikan salam. Ucap salam. Ucap salam. Makanya ini sangat penting jamaah rahimakumullah. Bahkan ketika seseorang masuk rumah mengucapkan salam, maka hendaknya dia baik itu ada orang maupun tidak, tetap harus mengucap salam. Harus kita mengucapkan salam. Kita upayakan untuk seperti itu jamaah rahimakumullah, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang terpenuhi haknya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna, beliau menyebutkan bagi orang yang sendirian memulai salam itu hukumnya sunnah, dan bagi orang yang berada di tengah-tengah rombongan hukumnya sunnah kifayah. Jika seorang telah mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian dia kembali menjumpainya, maka tetap disunahkan untuk baginya mengucapkan salam. Subhanallah. Jadi kita ketemu ya, saya misalkan keluar, ini kata Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Iqna, itu disebutkan kalau ketemu lagi itu orang-orang itu mengucap salam lagi. Saking pinginnya menegakkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak dianjurkan meninggalkan salam meskipun yakin bahwa saudaranya yang diberi salam tidak menjawab salamnya. Pokoknya mengucap salam saja. Mengucap salam saja, mengucap salam saja.
Dan menjawab salam untuk orang yang sendirian hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan orang yang berada di tengah rombongan hukumnya fardu kifayah. Kalau jawab salam hukumnya adalah kalau dia sendirian, ada orang mengucap salam, dia sendirian, maka hukumnya apa? Wajib fardu ain. Tapi kalau banyak orang, fardu kifayah. Ingat loh ya, fardu kifayah. Sehingga kita harus pastikan salah satu di antara orang yang hadir itu, yang rombongan itu atau banyak orang itu ada yang menjawab. Kalau nggak ada, ya kita kena. Makanya saya sarankan, meskipun ini hukumnya fardu kifayah menjawab salam, kalau kita sedang berjamaah dengan banyak orang, maka tetap diupayakan untuk jawab salam. Toh itu juga merupakan kebaikan bagi kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara hukum fikihnya. Nah, saya mau tanya sekarang sama antum. Bagaimana kalau seandainya ada orang baca Quran, terus kemudian kita ngucap salam? Nah, sekali-kali lah main supaya fikihnya jalan. Gimana menurut antum? Ada orang baca salam ya kan? Ada baca salam. Ada orang sedang membaca Al-Quran, kemudian kita mengucap salam. Hukumnya bagaimana? Hah? Hah? Gimana? Gak usah dijawab. Wajib. Jadi ada orang ngaji, terus kita ngucap salam. Gimana hukumnya kita ngucap salam itu? Hah? Kalau enggak apa-apa, ini kan berijtihad ya. Antum kan mujtahid semuanya di sini. Jadi jamaah rahimakumullah, para ulama di antaranya disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Abdullah Al-Bassam hafizahullah, beliau sebutkan tentang perkara itu gitu kan. Apa hukumnya orang yang kemudian ada orang sedang baca Quran, kemudian dia mengucap salam, apa hukumnya? Maka beliau katakan makruh memberikan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Hukumnya makruh. Atau sedang berzikir, atau sedang baca hadis, atau sedang berkhutbah, mengisi pengajian dan yang lain-lainnya. Makruh juga untuk orang yang sedang mendengarkannya menjawab salam. Jadi ini diantara ijtihad beliau. Tentu sekali lagi ya ikhwan, wa khadilazani Allah yakum. Coba ketika kita sampaikan yang seperti ini bukan merupakan berarti kaku begitu Ustaz ya. Pasti kalau kita bicara fikih pasti ada pendapat lain. Tapi penulis kitab ini yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam, merupakan sarah daripada kitab Bulughul Maram ini, beliau menyebutkan begitu makruh hukumnya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang orang-orang saat itu sedang khusyuknya gitu. Sebab dia ada konsekuensi untuk menjawab salam. Dikhawatirkan nanti itu akan membebani mereka gitu kan. Sehingga mereka akhirnya terlalaikan daripada rutinitas yang sedang dibaca. Atau bayangkan coba ada orang khutbah kemudian antum datang, "Assalamualaikum." Gimana coba? Khutbah Jumat gitu. Iya apa tidak? Itulah istinbatnya yang dipakai oleh Syekh Al-Bassam hafizahullah. Kemudian hukumnya dosa orang yang mengucilkan saudaranya tidak menyapanya lebih daripada 3 hari. Jadi nggak boleh kita apa kalau bahasa kita gak sopo-sopoan. Nanti ada hadisnya ya, ada hadisnya nanti di bab berikutnya. Hadis yang nomor berapa itu? Baik, hadis nomor 23 insyaallah. Itu nanti ada bab khusus tentang bagaimana larangan kita tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari. Ada hadis lain menyebutkan lebih dari 5 hari. Di sini disebutkan jamaah sekalian rahimakumullah, dosa orang yang mengucilkan saudaranya, menghajar dia, memboikot dia lebih daripada 3 hari. Dan cara untuk mengakhiri pemboikotan ini, cara untuk mengakhiri hal seperti ini dengan mengucapkan salam. Jadi kalau sudah 3 hari nggak sapa-sapaan, maka salah satu harus mengucap salam untuk menunjukkan berakhir sudah acara saling membelakangi itu, acara gak sobo-soboan itu berakhir sudah. Begitu. Jadi salam itu diantara faedahnya mengakhiri pemboikotan dan memang efeknya begitu. Antum saja ya ikhwan. Kalau misalkan antum sedang ribut sama orang, ternyata orang yang mau kita marahi itu datang dan mengucap salam, "Assalamualaikum ya akhi." Mau marah aja mau sungkan kita ini. Kenapa? Sudah kan mengucap salam. Waduh, ana tadinya mau marah sama ente ini, tapi gara-gara ente mengucap salam, hilang sudah marah ana. Memang subhanallah itu luar biasanya di antara faedahnya orang mengucapkan salam. Dan disunahkan memberikan salam
ketika kita sedang berpisah, assalamualaikum gitu kan. Atau ketika memasuki rumah yang berpenghuni maupun rumah kosong. Salah satu sunnahnya kan. Itu diantara sunnahnya, dan ada banyak hadis menjelaskan hal yang seperti itu. Termasuk juga masuk masjid kita dianjurkan mengucapkan salam. Namun untuk orang yang masuk ke rumah yang tidak berpenghuni disunnahkan juga mengucapkan tambahan salamnya, yaitu apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini salah satu potongan hadis yang memang dianjurkan kita kalau masuk rumah kosong ada tambahannya seperti itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Subhanallah. Ini diantaranya. Bisa dipahami poinnya ya? Jadi hak sama muslim yang pertama apa? Ngucap salam. Saya mau tanya sama antum sekarang. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang wanita ajnabi yang boleh dinikahi itu ngucap salam kepada laki-laki? Hukumnya gimana? Hah? Ada pembahasannya itu? Atau kita memberi salam, antum misalkan ngasih salam. Hah? Gimana? Antum ngasih salam kepada wanita yang memang bisa dinikahi, ajnabi. Jadi wanita yang bukan mahram berarti ya. Wanita yang yang kita bisa nikah dengan dia, bagaimana hukumnya kita mengucap salam kepada dia? Hah? Boleh. Masya Allah. Ada ijtihad pertama boleh. Yang kedua. Loh. Memang ada pendapatnya, serius ini ada. Tapi ada catatannya, para ulama yang bolehkan itu ada catatannya. Jadi begini, kalau misalkan tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka silahkan mengucap salam. Contoh misalnya, seperti apa contohnya? Seorang syekh mengucapkan, atau kita mengucapkan salam kepada orang-orang tua misalnya, yang sepuh, manula, yang memang usia sudah sepuh misalnya, sudah berumur, yang tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah makruh. Paham sekarang ya? Paham gak ini? Baik, sen. Sehingga apa? Kita tahu kalau memang aman dari fitnah, maka boleh dilakukan. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Jadi ucap salam. Jangan sampai hadis ini antum jadikan alasan, wah ini ada akhwat misalkan, ada ini saya ingin menegakkan sunnah Rasul. Aduh, Masya Allah, kita ini memang kadang pandai sekali mencari alasan gitu kan. Paham sekarang ya? Nah ini, jadi sekarang antum tahu hukumnya kan? Kalau seandainya menimbulkan fitnah maka itu makruh. Kalau seandainya tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka itu hukumnya boleh. Baik, selesai ya bab ucap salam ya. Ini hak seorang muslim yang pertama. Yang kedua, apa itu? Memenuhi undangan saudara kita. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Tetapi jika kalian diundang makan, maka masuklah, dan bila kalian telah selesai makan, maka hendaklah keluarlah. Ini salah satu di antara adab sama muslim untuk menghadiri undangan saudara kita. Menghadiri undangan saudara kita. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mencoba merinci undangan yang seperti apa. Jadi apakah semua undangan kita wajib hadir ataukah ada batasan-batasannya? Saya akan sebutkan hadisnya dulu. Tadi ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 53, hadisnya faman du'iya falam yujib faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa diundang namun tidak memenuhinya, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini memang hukumnya ada penekanan wajib memang. Kita kalau bisa hadir. Nah, undangan yang seperti apa yang hukumnya wajib? Maka dikatakan oleh para ulama, yang ini merupakan kebanyakan ulama menekankan dan diharapkan untuk hadir, yaitu apa? Undangan walimatul urush. Ini wajib kalau bisa hadir. Adapun undangan-undangan yang lainnya itu hukumnya mubah. Mau hadir, kalau memang orangnya berkenan dan mengharapkan kehadiran kita, ya kita hadir. Tapi kalau tidak, maka kita dikasih rukhsah untuk tidak hadir. Dengan catatan kita memberikan tahu supaya orangnya tidak tersinggung.
Nah, dijelaskan pula jamaah rahimakumullah di dalam kitab Al-Iqna oleh Imam Al-Mawardi dikatakan memenuhi undangan walimatul urus itu hukumnya wajib apabila si pengundang menyebutkan secara jelas untuk dirinya seorang muslim. Jadi undangannya jelas, bukan undangan secara umum. Kan ada undangan secara umum sekarang kan ya, sekeluarga. Loh ini nggak jelas gitu kan? Harus jelas gitu, harus jelas. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau undangannya secara global, misalkan di masjid ini diundang misalkan undangannya cuman umum saja. Semua jamaah masjid Madinah. Wah, ini kan nggak jelas gitu. Maka jamaah yang di Masjid Madinah tidak wajib hadir. Tidak wajib. Kalau mau hadir silakan karena ada undangannya, tapi tidak wajib hadir semuanya gitu kan. Paham ya kira-kira ya? Tapi kalau undangannya secara khusus dan orang itu minta, ada nama kita dan memang kita diminta untuk hadir, maka itu kita dianjurkan untuk menghadiri walimatul urus itu. Menghadiri hukumnya wajib. Ini bicara walimatul urus dulu ya. Walimatul urus. Dan gak boleh kita gak hadir. Serta suguhannya boleh dinikmati. Adapun menghadiri undangan seorang muslim merupakan hak dari yang mengundang dan tidak akan jatuh hukumnya, tidak akan jatuh batal hukumnya kecuali dengan seizinnya. Sehingga apa? Kalau memang kita diizinkan ya sudah. Ketika ini memang misalkan begini, Bapak Ibu misalkan siapa? Fendi. Diundang oleh Wafi. Dia pula nikah, insyaallah minggu depan ya. Dia undang Fendi, antum saya undang untuk hadir di walimatul urus saya, tolong datang. Maka pembatalan itu memang dianjurkan dalam kitab Al-Iqna ini, dianjurkan kalau misalkan membatalkan gak bisa hadir, itu ngomong kepada Al-Wafi atau yang mewakili, saya gak bisa hadir ya karena ada urusan begini, minta izin. Oh iya gak apa-apa, nanti diizinkan. Itu adabnya begitu. Kenapa? Karena memang untuk walimatul urus ada penekanan dari para ulama. Memang sebagian ulama memang mengatakan ini adalah hukumnya wajib dihadiri kalau memang undangannya jelas. Tapi kalau undangannya nggak jelas seperti tadi, Al-Ahwafi ngundang semua jamaah masjid Madinah, tolong hadir di walimatul urus saya ya. Kan diundang semuanya jamaah masjid Madinah ini. Maka kita tidak ada kewajiban untuk menghadirinya. Kalau hadir ya enggak apa-apa, sebagai bentuk penghormatan kepada yang mengundang. Tapi karena ini undangan secara umum, maka kita dikasih pilihan untuk tidak hadir atau menghadiri. Nah, bila yang diundang itu sakit atau sedang merawat orang sakit atau sedang sibuk mengurusi hartanya atau dengan cuaca yang tidak memungkinkan atau dingin sekali atau hujan yang lebat, maka bersangkutan tidak diwajibkan untuk hadir. Dalam tanda kurung kalau ada udzur syar'i, maka itu boleh tidak menghadirinya. Dan yang mengundang itu diharapkan bisa berlapang dada menerima ketidakhadirannya. Jangan sampai menuntut. Enggak, kenapa kamu? Saya tuntut kamu nanti di hadapan Allah. Tidak, jangan. Antum saya paksa-paksa untuk jadi saksi kok malah. Jangan. Artinya apa? Kesimpulannya begini. Yang dikatakan sebagai undangan itu penekanannya pada walimatul urus yang wajib. Selain walimatul urus itu hukumnya mubah. Itu kesimpulannya begitu. Nah, kaitannya dengan undangan walimatul urus, maka ada rincian. Kalau seandainya kita tidak bisa hadir, maka hendaknya meminta izin kepada yang bersangkutan. Kecuali memang kita tidak memungkinkan untuk hadir karena sakit atau ngurus orang sakit atau masih ada hak dengan urusan yang lainnya atau ada kesibukan yang lainnya, ada cuaca yang tidak memungkinkan dan seterusnya, yang itu semuanya menghalangi kita untuk hadir, maka kita tidak ada kewajiban untuk menghadiri acara tersebut. Dan juga tidak ada kemaksiatan di tempat tersebut. Ini juga penting supaya kita tahu. Bisa dipahami kira-kira? Nangkep gak poinnya ini? Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu apa? Memberikan nasihat jika diminta. Memberikan nasihat jika diminta. Ini juga merupakan salah satu di antara hak seorang muslim. Jadi kalau ada teman antum minta nasihat, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara. Kalau saudara mau minta kasih nasihat, minta nasihat, tolong dinasihati. Wa ana lakum nasihun amin.
Bahkan dikatakan dalam ayat yang lainnya, dan aku ini adalah hanya pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Nasihun amin. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan daripada sahabat mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya membaiat Rasulullah untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat, memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini salah satu di antara bentuk dalil yang menunjukkan kita ini harus saling memberi nasihat. Ada hadis lain dalam kitab Arba'in An-Nawawi dari sahabat mulia Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Din ini, agama ini dibangun di atas nasihat. Nasihat untuk siapa? Qulna liman ya Rasulullah. Sahabat tanya, nasihat untuk siapa agama ini ya Rasulullah? Yang pertama siapa? Yaitu qala lillah. Nasihat yang pertama adalah untuk Allah. Oh, Allah kok dinasihati? Dijelaskan oleh para ulama, maknanya nasihat untuk Allah adalah kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu nasihatnya. Yang kedua, wali kitabihi, yaitu kita beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, khususnya Al-Quran, dan kita berusaha mengimaninya, berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Secara khusus dengan Al-Quran, dan secara umum kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab samawi yang Allah turunkan. Kemudian wali rasulihi, nasihat untuk Rasulullah bagaimana? Yaitu dengan cara mengikuti semua ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta memenuhi haknya Rasul sebagai seorang Rasul yang harus kita penuhi. Mengikuti beliau, mencintai beliau, membenci apa yang beliau benci, mencintai apa yang beliau cintai, dan seterusnya. Hak seorang Rasul harus kita penuhi. Haknya Rasulullah harus kita penuhi semuanya. Itulah nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu pemimpin dinasihati dengan cara yang terbaik, tidak sampai kemudian menodai kehormatannya, kemudian memuliakan bagaimana cara menasihatinya dengan cara yang dianjurkan oleh syariat. Baru yang terakhir, menasihati kebanyakan manusia. Maksudnya apa? Semuanya berhak kita kasih nasihat. Teman antum, tetangga, saudara, kerabat, keluarga berhak untuk kita berikan nasihat. Apalagi mereka minta, tolong nasihati saya, nasihati. Sungguh jemaah sekalian rahimakumullah, nasihat inilah yang kemudian kadang mengubah sebagian besar orang. Ketika seseorang itu punya semangat untuk meminta nasihat, berarti dia ingin jadi orang baik. Ini peluang. Kalau antum punya teman, tolong nasihati saya, kesempatan. Berarti dia memang ingin jadi orang baik. Karena ada orang dikasih nasihat gak mau terima. Kenapa? Karena memang sejak awal dia sudah pasang benteng dulu. Enggak, saya gak mau dengar nasihat, saya gak mau dengar ceramah, saya gak mau dengar. Ada orang seperti itu. Tapi kalau sudah ada orang minta nasihat, Rasul tekankan sekali lagi untuk senantiasa merespon itu dengan baik. Dan itu termasuk haknya, kasih nasihat. Kadang orang sering berpikir begini, saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Loh iya, tapi nasihat yang baik itu tidak harus pakai dalil. Kan membahasakan nasihat itu kan tidak harus pakai dalil. Beda loh kalau dengan ceramah. Beda dengan kita menyampaikan ilmu. Kalau nasihat, akhi antum sholat, semua orang tahu. Tanpa antum hafal dalilnya tentang sholat, pasti orang itu mau dengar. Pokoknya nasihat apa saja. Nasihat takwa, menjauhi dosa. Meskipun kita gak hafal dalilnya, lakukan itu. Kalau bisa hafal dalilnya, lebih afdal lagi. Tapi nasihat untuk kemudian melakukan yang baik dan menjauhi kemungkaran, itu nasihat yang umum yang semua orang pasti mau dengar. Apalagi orangnya minta. Bisa dipahami kira-kira? Nah, di saat kita memberikan nasihat inilah kita butuh yang namanya fikih memberikan nasihat. Ada timingnya gitu. Ada caranya. Entry point-nya harus pas. Dan kita pernah singgung bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua dari kita, cara menasihati teman yang sejajar usianya, cara menasihati anak kecil. Semuanya ada ilmunya, nggak bisa sembarangan. Ada, kalau dalam bahasa dakwah itu ada namanya basyirah. Atas dasar ilmu tentang konten materi yang mau kita nasihatkan, ilmu tentang cara menyampaikannya, dan ilmu tentang siapa yang mau kita nasihati. Harus kita pahami. Menasihati tetangga yang jarang sholat itu beda dengan menasihati teman kos-kosan. Menasihati kemudian orang tua kita beda dengan kita menasihati adik kita, beda. Gimana nih? Lanjut dulu ya. Jadi beda caranya. Saya kasih contoh misalnya.
Ada saudara atau teman atau misalkan orang tua, biasanya ketika teman-teman baru ngaji, semangat dakwahnya kuat, sampai rumah bawaannya pingin amar ma'ruf nahi mungkar. Semua kemungkaran pingin langsung dibabat, semua orang harus melakukan perkara yang ma'ruf. Dia nggak ngerti bagaimana entry point-nya yang benar. Dia nggak ngerti bagaimana cara masuknya yang benar untuk menasihati orang di rumah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana kakak itu segera diurus oleh orang tua Anda dan Anda segera dicoret. Itu yang terjadi. Kenapa? Entry point-nya salah gitu kan. Sampai misalkan hukumnya sholat berjamaah wajib, kemudian hukumnya mengaji itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu syar'i dan seterusnya. Dia dapatkan itu di kampusnya atau di masjid tempat dia biasa ikut pengajian, sampai kampungnya itu langsung dipraktekin ke orang tuanya. Pak, Bu, duduk. Apa ini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Ceramain itu bapaknya. Bapaknya bengong aja ngelihat. Ini anak saya kenapa gitu kan? Sampai selesai mukadimah, tahu Pak, bahwa sesungguhnya sholat berjamaah di masjid itu wajib hukumnya. Apalagi laki-laki. Rasul ingin membakar rumah orang. Waduh, anak saya ini kenapa gitu kan? Nggak gitu caranya. Kenapa? Orang yang levelnya itu, stratanya secara sosial ada di atas kita. Apakah umurnya, apakah jabatannya, apakah kedudukannya, itu tidak pernah mau kita akan berikan nasihat dengan cara yang kalimatnya instruktif. Pasti akan ditolak. Pak, sholat, gak akan ditolak. Yang bisa mereka dengar kalimatnya informatif. Bedanya apa Ustaz? Kalau informatif itu sifatnya informasi. Bisa dalam bentuk penyampaian, hukumnya sholat berjamaah itu wajib. Secara umum, tanpa menunjuk, tanpa instruktif. Pak, waktunya azan, sholat. TV matikan. Waduh, perang kita di rumah nanti. Tapi kalau kita tahu entry point-nya, pasti orang tua itu mau. Caranya bagaimana? Ini tips yang sering saya sampaikan. Yaitu apa? Kalau memang orang tua kita adalah tipe orang, pertanyaan ini banyak muncul di kalangan teman-teman mahasiswa ya. Dimana ketika mau menasihati orang tuanya, itu bingung. Mau nyampaikan langsung takut, tapi ada konsekuensi, ada kewajiban untuk memperbaiki keadaan di rumah. Maka caranya bagaimana? Cari entry point yang paling bagus. Kalau orang tua kita tipe orang yang susah untuk diajak dialog, atau dalam tanda kutip, dalam tanda kurung itu otoriter ya, otoriter, pokoknya semuanya harus nurut di rumah, maka jangan pernah memberikan kalimat-kalimat instruktif. Terus bagaimana Ustadz? Nah, Anda letakkan tempat-tempat di mana orang tua Anda biasanya itu berlama-lama di situ. Contoh, kalau orang tua sering bawa mobil atau punya kendaraan pribadi, maka letakkan VCD atau MP3 ceramah di mobil. Nanti ketika capek dengan macetnya Malang atau capek dengan macetnya kota besar, pasti yang dicari itu. Gak mungkin, udah jenuh dengan hal-hal apa yang diharamkan untuk didengar itu, sudah capek dia dengar itu. Biasanya dia akan cari alternatif lain. Udah capek lah, udah hatam semuanya itu, maka dia pasti cari CD ceramah itu, masukkan. Atau MP3 pakai USB ceramah atau yang semisalnya, masukkan. Dia dengar ceramah itu di saat Anda tidak di mobil itu pasti. Karena kalau Anda di mobil itu mendengar ceramah itu, gengsinya pasti turun. Dan itu tidak akan pernah dilakukan oleh mereka yang otoriter dalam tanda kutip gitu. Atau misalnya kalau di rumah, mobil tidak pernah mobil Ustaz. Di rumah, biasanya orang tua itu kan sering duduk sendirian di meja di meja tamunya sambil baca Quran, nonton televisi di ruang keluarganya. Maka letakkan buku-buku agama yang pingin orang tua Anda ngerti tentang hal itu. Dan prioritas dakwah adalah perkara sholat tentunya. Tentang masalah sholat, tentang masalah ilmu agama yang secara umum misalnya. Taruh di situ. Nanti ketika antum tidak ada di rumah, pasti dibaca. Nah, ketika antum lirik kanan, lirik kiri, orang tua antum lirik kanan, antum nggak ada, bisa akan dibaca. Dan kalau sudah dibaca, jangan sekali-kali mempergoki. Nah ya gitu Pak, dibaca. Ini dilempar nanti antum buku. Paham ya? Nah, itu contoh bagaimana cara kita entry point menasihati seseorang. Salah satunya itu. Tentu kita butuh waktu tersendiri untuk membahas itu ya. Dan ada banyak fikih tentang nasihat ini. Salah satu buku yang cukup bagus yaitu yang ditulis oleh Ustadz Farid bin Qasim An-Nus, dan beliau menulis buku itu cukup fikih nasihat judulnya. Itu coba antum miliki, tipis terjemahan itu buku. Buku itu cukup bagus. Atau buku fikih-fikih dakwah yang lainnya. Bagaimana cara mendakwai tetangga yang senang piara anjing, dan kita sudah pernah ceritakan itu kan pada pertemuan sebelumnya, dan itu luar biasa. Ada banyak sekali buku-buku yang bisa kita ambil. Intinya ketika kita ingin memberikan nasihat adalah dalam rangka apa? Kita sedang menasihati saudara kita, bukan menasihati orang yang harus kita jerumuskan
kita tentukan tentang surga, tentang nerakanya. Artinya apa? Anda berharap sekali orang ini selamat. Kalau Anda sebagai seorang tabib, seorang dokter, Anda berharap pasien Anda sembuh. Tentu kita harus pahami betul, tidak ada satupun dokter yang meyakini kalau dia yang menyembuhkan. Iya apa tidak? Sama dengan kita. Kita tidak ada satupun di antara kita, siapapun dai itu, tidak ada yang meyakini kalau orang itu bisa berubah karena saya saja, tidak. Tapi peran Allah sangat penting. Tapi kan ikhtiar kita dalam metodologi mendakwahi orang itu adalah salah satu cara yang harus kita pelajari, dan itu penting. Ini ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum. Sehingga di sini dijelaskan hendaknya kita ini meminta nasihat, memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah menasihati orang, gak usah cerita ke orang. Anak sudah nasihatin dia gak berubah itu. Nah itu bukan seorang memberi nasihat yang baik. Kalau antum ingin nasihati orang, sama ketika kita berbuat salah, lakukan itu sebagaimana antum ingin diperlakukan. Menasihati orang sebagaimana Anda ingin dinasihati orang dengan cara begitu. Caranya gampangnya begitu. Kalau kita gak suka kalau dinasihati orang dengan cara kasar, maka jangan kasar kalau nasihati orang. Kalau kita gak suka ketika orang misalkan nasihati kita di depan banyak orang, maka jangan pernah nasihati orang di depan banyak orang. Konsepnya begitu. Karena Rasul memberikan kaidah penting dalam hidup, bermuamalah dengan saudara-saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu kaidah. Tidak dikatakan beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi kita punya kaidah itu, kita pegang itu. Kalau saya nggak suka diperlakukan begitu, ya jangan perlakukan saudara Anda begitu. Kaidahnya begitu. Sederhananya begitu. Karena itu memberikan nasihat ini sangat-sangat sekali dianjurkan, tentu sebatas kemampuan yang kita punya. Dan kalau kita memang apalagi kita diminta untuk memberikan nasihat. Kita masih sampai 3 ini. Gimana? Biasanya gimana? Oh gitu. Terserah, kita lanjutkan minggu depan atau lanjut minggu depan? Minggu depan, Taib, mungkin itu yang sementara yang kita sampaikan. Kita baru 3. Insya Allah pada berikutnya kita akan lanjutkan 3 poin hak seorang muslim. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita dijadikan hamba-hamba Allah Ta'ala yang istiqamah di atas Islam dan sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.